Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Tim Gabungan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram bersama TNI Polri melakukan operasi pemberlakuan jam malam dengan membubarkan kerumunan dan menegur para pedagang yang tetap berjualan hingga larut malam. Diduga terseret air banjir karena tidak bisa berenang, 2 orang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Tengah ditemukan tewas tenggelam saat tengah mandi di Sungai Seri Gangga, Kelurahan Tiwugali, Praya. Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan sidak ke sejumlah retail modern dan toko sembako di Kota Mataram untuk memantau normalisasi harga bahan pokok di Kota Mataram. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tim Gabungan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram bersama TNI Polri melakukan operasi pemberlakuan jam malam dengan membubarkan kerumunan dan menegur para pedagang yang tetap berjualan hingga larut malam. Selain menindaklanjuti himbauan pemerintah daerah, langkah tersebut juga dilakukan petugas untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Kota Mataram. Razia gabungan pemberlakuan jam malam dilakukan tim gabungan patroli Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat TNI Polri menyikapi himbauan pemerintah Kota Mataram tentang pembatasan jam keluar rumah bagi warga masyarakat di Kota Mataram dan sekitarnya Senin dini hari. Razia dilakukan petugas dengan menyasar tempat keramaian seperti taman kota dan juga fasilitas umum seperti pusat kuliner di Pantai Ampenan Mataram untuk menghimbau warga untuk kembali ke rumah dan tidak berkerumun. Petugas juga meminta para pedagang kaki lima yang biasa berjualan hingga larut malam untuk menutup dagangannya hingga batas waktu yang ditentukan selama masa pemberlakuan jam malam dilakukan. Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Mataram memberlakukan jam malam untuk membatasi warga masyarakat keluar rumah mulai pukul 22 WITA hingga 6 WITA pagi yang efektif dilakukan mulai Sabtu akhir pekan lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk melaksanakan himbauan memutus resiko penularan virus COVID-19 yang saat ini telah mewabah di sejumlah daerah termasuk di Kota Mataram. Mulai hari ini hingga 2 minggu ke depan, pemerintah Kota Mataram melaksanakan jam malam yang dimulai pada pukul 22.00 atau jam 10 malam hingga pukul 6 pagi. Kami harap kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk diam diri di rumah, kecuali ada kepentingan yang mendesak, termasuk juga para pengusaha makanan, pedagang kaki lima. Rencananya, patroli malam akan terus digelar untuk mengingatkan warga masyarakat untuk mematuhi pemberlakuan jam malam di Kota Mataram sebagai upaya bersama untuk memerangi dan memutus rantai penularan COVID-19 di sejumlah wilayah di masa siaga darurat penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah saat ini. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Sebagai langkah antisipasi resiko penularan COVID-19, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah meniadakan jam kunjungan bagi warga binaan untuk sementara waktu. Meski meniadakan kunjungan tatap muka, pihak rutan menyediakan layanan kunjungan secara online melalui layanan video call. Upaya preventif mencegah resiko penularan COVID-19 dilakukan Rumah Tahan Kelas 2B Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan meniadakan kunjungan pihak keluarga kepada warga binaan untuk sementara waktu sebagai langkah social distance yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Maret lalu. Langkah peniadaan jam kunjungan warga binaan dilakukan pihak rutan untuk tetap menjaga sterilisasi kawasan rutan dan penghuninya menyusul resiko penyebaran virus COVID-19 yang memungkinkan terjadi dari pola interaksi kunjungan keluarga ke rutan. Meski demikian, untuk tetap memberikan kenyamanan, warga binaan penghuni rutan agar tetap bisa melakukan komunikasi dengan keluarga, pihak rutan menyiapkan layanan kunjungan tatap muka secara online melalui sambungan video call.
Upaya tersebut dianggap efektif sebagai upaya social distance dalam rangka memutus resiko penularan COVID-19 serta lebih efisien untuk menjaga kondisi kesehatan para warga rutan dalam kondisi saat ini. Layanan via video call. Gratis ya? Gratis. Dan itu inisiatifnya bisa dari keluarganya, atau kalau keluarganya tidak ada yang menghubungi, bisa juga inisiatif dari mereka. Mungkin kangen sama keluarganya, nanti langsung datang ke ruang layanan ini. Artinya bahwa tidak ada kunjungan tatap muka ini ya? Tidak ada kunjungan tatap muka, paling tidak sampai tanggal 4 April. Selain pemberlakuan kunjungan secara online, rutan kelas 2B Praya juga memasang bilik penyemprotan cairan desinfektan bagi setiap petugas dan siapapun yang akan memasuki wilayah rutan sebagai tindakan antisipasi pencegahan resiko penularan COVID-19 di lingkungan rutan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Upaya meminimalisir berkerumunnya warga mengurus administrasi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara membatasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan untuk sementara waktu. Saat ini, pelayanan hanya diprioritaskan untuk warga masyarakat dengan kebutuhan mendesak seperti BPJS atau keperluan berobat di rumah sakit. Tidak seperti biasanya, suasana lengang terlihat di loket pelayanan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pasca kebijakan pembatasan pengurusan administrasi kependudukan yang diberlakukan untuk sementara waktu. Berdasarkan pantauan redaksi, aktivitas masyarakat mengurus administrasi kependudukan mereka saat ini jauh berkurang pasca dikeluarkannya kebijakan social distance sebagai langkah meminimalisir resiko penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Pihak Dukcapil sendiri mencatat sebelumnya jumlah warga masyarakat mengurus berkas administrasi kependudukan mereka mencapai angka 250 hingga 300 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 30 hingga 50 orang saja. Meski tidak menutup total pelayanan, namun sistem pelayanan bergilir yang dilakukan petugas Dukcapil saat ini hanya dibatasi bagi warga masyarakat dengan kebutuhan mendesak seperti mengurus BPJS atau kebutuhan berobat. Sehari bisa sampai 250, 200 minimal untuk pelayanan dokumen. Sekarang bisa hanya sampai 50. Kadang sampai 30-an orang per hari. Ya, itu lebih dari setengahnya. Dan kita sudah memberikan himbauan juga kepada masyarakat. Apabila tidak terlalu penting sekali mengurus dokumen, ditunda saja dulu. Sebagai langkah preventif mencegah kerumunan, pihak Dukcapil sendiri menghimbau warga masyarakat untuk menunda proses pengurusan administrasi kependudukan mereka untuk sementara waktu sebagai langkah mematuhi kebijakan social distance dan dianjurkan pemerintah daerah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan. Berdayakan komunitas kita, masyarakat kita di Kabupaten Pemerintah Lombok daerah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan regulasi untuk menyalurkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi ratusan warga yang berstatus masuk dalam pantauan atau ODP oleh pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan agar warga ODP COVID-19 untuk mengurangi beban hidup mereka selama melakukan isolasi mandiri selama 14 hari masa karantina. Sebanyak 130 warga yang masuk dalam regulasi orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur diusulkan untuk menerima distribusi bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa isolasi 2 minggu. Bantuan akan didistribusikan langsung dari kecamatan ke desa dan akan disalurkan oleh kepala lingkungan dalam bentuk sembako dan kebutuhan sehari-hari dengan besaran rata-rata sebesar 200.000 per orang. Menurut Pemda, langkah menyediakan sembako kepada ODP COVID-19 selama masa karantina diri untuk membantu mereka agar tidak keluar rumah dan bisa mencukupi kebutuhan mereka selama 14 hari masa karantina mandiri. Adapun bagi warga ODP nantinya diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik tanpa harus berbelanja di luar rumah sebagai bentuk dukungan memutus resiko penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. ODP yang kita layani sekitar 100-an orang.
Dana yang diberikan kepada mereka indeks 200.000 per orang. Dengan harapan 200.000 itu bisa dibelikan beras 10 kilo, lain-lainnya silakan telur kah. Melihat kondisi wilayah Lotim yang masuk dalam zona merah saat ini, Pemda berharap semua pihak bersinergi dengan baik dan saling mengingatkan satu sama lain agar tidak ada lagi laporan jumlah warga masyarakat yang terjangkit COVID-19 di masa siaga darurat penanganan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Tim Gabungan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram bersama TNI Polri melakukan operasi pemberlakuan jam malam dengan membubarkan kerumunan dan menegur para pedagang yang tetap berjualan hingga larut malam. Diduga terseret air banjir karena tidak bisa berenang, 2 orang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Tengah ditemukan tewas tenggelam saat tengah mandi di Sungai Seri Gangga, Kelurahan Tiwugali, Praya. Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan sidak ke sejumlah retail modern dan toko sembako di Kota Mataram untuk memantau normalisasi harga bahan pokok di Kota Mataram. Diduga terseret air banjir karena tidak bisa berenang, 2 orang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Tengah ditemukan tewas tenggelam saat tengah mandi di Sungai Seri Gangga, Kelurahan Tiwugali, Praya. Petugas akhirnya berhasil menemukan jasad kedua korban setelah 2 hari proses pencarian karena kondisi sungai yang keruh dan dalam memasuki musim penghujan saat ini. Puluhan tim SAR Kota Mataram langsung turun menyasar lokasi dilaporkan hilangnya 2 korban pelajar sekolah menengah pertama oleh warga tepatnya di Sungai Seri Gangga, Kelurahan Tiwugali, Praya, Lombok Tengah. Kedua korban masing-masing bernama Rizky Maulana dan Restu Nopendi dilaporkan hilang diduga tenggelam saat tengah mandi bersama mengisi libur sekolah tak jauh dari tempat tinggalnya. Dugaan sementara, kedua korban belum mahir berenang dan tidak menyadari luapan air banjir yang terus membesar saat mereka tengah asik mandi yang menyebabkan mereka terseret dan tenggelam di bendungan sungai dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih. Keruhnya air dan derasnya pusaran air sungai menyebabkan proses pencarian jasad korban memakan waktu 2 hari dengan melakukan penyelaman. Akhirnya kedua korban berhasil ditemukan berada di dasar sungai dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi dramatis pun dilakukan petugas gabungan tim SAR dan TNI Polri, diwarnai histeris warga masyarakat yang menyaksikan jasad korban diangkat dari dalam sungai dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Untuk korban ditemukan mengapung, berjarak 1 kilo dari LKP. Ya, untuk lokasi tetap berbeda. Dari penemuan pertama sampai penemuan kedua itu berbeda dari LKP. Yang pertama di sekitaran LKP, untuk yang kedua berjarak 1 kilo dari LKP. Tragis kematian 2 pelajar tersebut bisa menjadi pelajaran bagi orang tua agar tidak melepas mengawasi dan tetap memantau anak-anak mereka selama masa liburan sekolah saat ini agar tidak menimbulkan peristiwa naas seperti yang menimpa 2 pelajar tersebut. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan SSJ Mataram melaporkan. Gara-gara berjudi di masa antisipasi COVID-19, 4 orang pelaku judi domino diamankan tim khusus reserse kriminal Polres Lombok Timur dalam operasi Pekat Gatarin 2020 yang digelar di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga menyita kendaraan roda 2 milik pelaku, kartu domino, dan uang taruhan jutaan rupiah dari para pelaku. Inilah pelaku dengan inisial masing-masing LM 49 tahun, MUS 45 tahun, MH 30 tahun asal Keruak, dan UN 32 tahun asal Sakra Barat yang diringkus tim khusus reserse kriminal Polres Lombok Timur karena melakukan tindak pidana perjudian.
Penangkapan para pelaku terkait adanya laporan dari warga masyarakat atas aktivitas para pelaku yang kerap membuat gaduh dan meresahkan waktu istirahat warga masyarakat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita uang judi sebanyak Rp2.380.000, 1 set kartu domino, 8 set kartu domino cadangan, 3 unit kendaraan roda 2 milik pelaku, dan 1 paket sabu yang ditemukan di dompet salah seorang pemain judi. Dalam hal ini tindak pidana perjudian jenis QQ bertempat di Dusun Pengkelak Emas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Untuk barang bukti yang dapat kami amankan yaitu yang pertama uang tunai sebesar Rp2.380.000. Keempat pelaku kini diamankan di sel tahanan Polres Lotim dan atas perbuatannya dijerat pasal 303 Undang-Undang KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Seorang warga berstatus orang dalam pemantauan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, meninggal dunia dalam perjalanan berobat ke puskesmas tempat. Warga tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Surabaya dan Bali sebelum akhirnya kembali dengan keluhan batuk dan flu dan sempat memeriksakan diri ke puskesmas. Seorang warga berstatus ODP berinisial SH, 45 tahun asal desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas tempat untuk mendapatkan perawatan. Pasien yang berprofesi sebagai supir truk sebelumnya diketahui memiliki riwayat perjalanan keluar daerah, yakni ke Jawa Timur dan sempat transit di Denpasar, Bali pada tanggal 16 Maret 2020 untuk dropping logistik yang dibawa bersama 2 rekannya. Berdasarkan rekaman data medis dari Satgas COVID-19 Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 24 Maret sepulangnya dari luar daerah, pasien sempat memeriksakan diri di puskesmas dengan keluhan batuk, flu, dan pusing dan diberikan obat oleh tim medis. Sejak saat itu, pasien ditetapkan dalam status ODP oleh tim medis karena memiliki riwayat perjalanan keluar daerah dan hal tersebut dilaporkan ke pihak Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Babinsa setempat. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret, tepatnya pukul 18.20 WITA, pasien dirujuk kembali ke puskesmas karena ada keluhan sesak nafas dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Terkait kasus meninggalnya SH, Camat Kediri meminta warga masyarakat tetap tenang dan tidak panik, serta menjelaskan proses penguburan pasien akan dilakukan oleh tim medis langsung sebagai langkah antisipasi meskipun korban hanya berstatus ODP. Jenazah kita akan makamkan sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan oleh WHO. Jadi oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat supaya jangan luaskan informasi yang pasti. Karena ini merupakan kita belum tahu apakah orang ini positif atau tidak. Jadi oleh karena itu saya berharap bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kediri untuk selalu tenang, tidak panik, dan tidak termakan oleh isu. Sebagai upaya preventif untuk sementara waktu, pihak Camat Kediri telah berkoordinasi dengan tim Satgas Penanganan COVID setempat untuk melakukan langkah yang diperlukan dan menginstruksikan warga masyarakat mengikuti himbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah, tidak ke tempat keramaian, dan sedapat mungkin menghindari kerumunan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 yang tengah merebak saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Sebagai langkah preventif mencegah resiko penularan COVID-19, tim petugas kesehatan gabungan Kabupaten Lombok Barat melakukan sterilisasi lingkungan tempat tinggal pasien ODP yang diketahui meninggal dalam perjalanan ke puskesmas akhir pekan kemarin. Selain melakukan penyemprotan, petugas juga melakukan pemantauan kondisi kesehatan keluarga dan juga warga masyarakat yang pernah kontak dengan pasien. Meninggalnya seorang pasien berstatus orang dalam pengawasan dalam perjalanan ke puskesmas akhir pekan ini mendapat atensi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan langsung melakukan upaya sterilisasi Senin siang.
Terkait hal tersebut, tim kesehatan gabungan Puskesmas Kediri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten langsung turun untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan dan areal sekitar rumah almarhum. Selain melakukan sterilisasi, tim kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada warga setempat untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19 dan menghimbau keluarga beserta tetangga korban untuk mengecek kesehatan atau melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Meski pasien yang meninggal hanya berstatus ODP karena memiliki riwayat perjalanan keluar daerah, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keluarga dan warga sekitar terpantau dengan baik berdasarkan rekam medis dari pihak terkait. Jadi kontak tracking ini adalah untuk mencari yang kontak erat dengan almarhum. Memang almarhum belum tentu positif ya, tapi karena dia statusnya ODP selama ini kita melaksanakan kewaspadaan penuh. Nah begitu dia mulai terus merebak seperti itu, nah kita terutama di Poli itu sudah mulai menjelaskan kepada masyarakat yang datang berobat untuk satu pasien satu pengantar. Kedua, sebelum dia masuk dari ruangan Poli itu kami sudah melakukan disinfektan kepada tangan luar maupun dalam seperti itu. Pihak kesehatan menekankan agar warga masyarakat tidak perlu takut dan panik berlebihan menghadapi resiko penyebaran virus COVID-19 saat ini dan mengajak warga masyarakat untuk menggiatkan pola hidup bersih, rajin mencuci tangan, menjaga vitalitas tubuh, tidak berkerumun, dan berdiam diri di rumah dalam rangka memutus resiko penyebaran COVID-19 yang dominan terjadi dari pola interaksi sosial manusia ke manusia. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Tim gabungan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram bersama TNI Polri melakukan operasi pemberlakuan jam malam dengan membubarkan kerumunan dan menegur para pedagang yang tetap berjualan hingga larut malam. Diduga terseret air banjir karena tidak bisa berenang, 2 orang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Tengah ditemukan tewas tenggelam saat tengah mandi di Sungai Seri Gangga, Kelurahan Tiwugali, Praya. Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan sidak ke sejumlah retail modern dan toko sembako di Kota Mataram untuk memantau normalisasi harga bahan pokok di Kota Mataram. Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melakukan sidak ke sejumlah retail modern dan toko sembako di Kota Mataram untuk memantau normalisasi harga bahan pokok di Kota Mataram. Selain melakukan sidak memantau stok bahan pangan, petugas juga menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga pangan di tengah masa siaga darurat penanggulangan COVID-19 saat ini. Inspeksi mendadak digelar pihak Dinas Perdagangan bersama tim Satgas Pangan Polda NTB ke sejumlah retail modern dan toko sembako yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Sidak dilakukan petugas gabungan menyusul informasi masih tingginya harga sejumlah bahan pokok di pasaran serta memantau ketersediaan stok bahan pangan kebutuhan masyarakat yang masih beredar di pasaran saat ini. Dalam sidak tersebut, tim menemukan sejumlah harga bahan pokok seperti gula yang masih dijual pedagang dengan harga cukup tinggi hingga Rp16.400 per kilogramnya. Selain memastikan stok pangan warga masih tercukupi, dalam sidak tersebut, petugas juga menghimbau para pedagang untuk tidak memanfaatkan kondisi saat ini dengan menaikkan harga bahan pokok yang tentunya akan memberatkan masyarakat. Ya, artinya tentu tinggal kita di tingkat-tingkat retail ya untuk ini, karena jelas tadi apa yang disampaikan bahwa di tingkat distributor kemudian ke grocer itu, tetapi ini terjadi tentu di tingkat retail ya, pasar dan sebagainya itu. Nah ini yang nanti kita coba strategi untuk melakukan ini.
Sebagai stabilisasi harga, rencananya sidak serupa akan terus digelar sejumlah lokasi termasuk di pasar tradisional untuk mengawasi melonjaknya harga bahan pangan dan akan mengupayakan digelarnya operasi pasar untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil di pasaran. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Menjelang bulan puasa, stok pangan terutama beras yang disediakan Badan Urusan Logistik di 2 kabupaten di Sumbawa dipastikan aman dan mencukupi untuk setahun mendatang. Berdasarkan data stok pangan yang dimiliki Bulog saat ini mencapai 10.000 ton lebih dengan estimasi kebutuhan normal masyarakat sekitar 600 ton per bulan. Terjaminnya stok pangan di 2 kabupaten meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dinyatakan Kepala Subbulog Kabupaten Sumbawa kepada awak media Senin siang. Berdasarkan data terakhir, stok bahan pokok terutama beras yang ada di gudang Bulog di Pulau Sumbawa dipastikan aman untuk alokasi hingga 15 bulan mendatang. Saat ini berdasarkan pantauan di sejumlah gudang Bulog seperti di Kecamatan Alas, Lopok, Labuan Sumbawa, dan Lumusung, stok beras milik Bulog sebagai bahan persediaan mencapai 10.978 ton. Stok tersebut diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di 2 kabupaten setempat yang membutuhkan alokasi penjualan stok pangan sekitar 600 ton per bulannya. Beras di Kancap Sumbawa saat ini posisinya adalah sebesar 9.855 ton setara beras. Kalau kita bagi dengan rata-rata penyaluran sebesar 600 ton per bulan, maka stok kita aman sampai dengan 15 bulan ke depan. Terkait stabilnya stok bahan pangan tersebut, pihak Bulog sendiri meminta warga untuk tetap tenang karena stok kebutuhan pokok menjelang puasa hingga tahun depan tetap akan terpenuhi dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Banyaknya cara dilakukan untuk mendulang rupiah. Dengan menggunakan bahan alam, para pengrajin bambu di Dusun Bujuk, Desa Bujuk, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, menyulap bambu menjadi aneka kerajinan yang makin banyak diminati. Karena keunikannya, hasil karya perajin membuat karya mereka diminati untuk hiasan dekoratif rumah baik di Pulau Lombok, bahkan banyak dipesan hingga ke Pulau Jawa dan Bali. Ingin tahu bagaimana keunikannya? Berikut liputannya di Indonesia Punya. Beginilah aktivitas sehari-hari para pengrajin beruga atau dalam bahasa Indonesia disebut saung, yang merupakan kerajinan kreasi khas warga masyarakat Dusun Buja, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Setiap harinya, warga masyarakat membuat aneka jenis kerajinan dengan memanfaatkan bahan alam berupa bambu yang dikreasikan menjadi beberapa jenis kerajinan beruga atau saung yang belakangan makin banyak diminati dan dipasarkan ke sejumlah daerah. Arkan adalah salah seorang pengrajin bambu yang sudah puluhan tahun menggeluti usaha kreasi beruga yang terbuat dari bambu yang merupakan khas suku Sasak. Ia mengaku menggeluti usaha kerajinan beruga sejak duduk di bangku sekolah dasar, diwariskan oleh orang tuanya secara turun-temurun dan warga desanya, karena sebagian besar merupakan perajin beruga dan seni olahan bambu yang tentunya Indonesia punya. Dari usaha kerajinan beruga bambu, ia mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Untuk satu kreasi beruga bambu dengan ukuran 2x2 meter membutuhkan waktu paling cepat 5 hari dan paling lama 10 hari tergantung permintaan model dari pembeli. Harga pun bervariasi,
Dari kisaran harga 2 juta hingga 3 juta rupiah, tergantung jenis yang dipesan. Dari hasil kerajinan kreasi bambu, Arkan mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Kerajinan minimalis dengan bahan baku utama bambu ini belakangan kiat banyak diminati. Tidak hanya di Pulau Lombok, namun juga banyak diorder hingga ke Pulau Bali dan Sumbawa yang digunakan sebagai hiasan dekoratif rumah ataupun hotel dan losmen. Kalau harga di tempatnya itu 2 juta yang kecil, yang besarnya yang ukuran 2 kali 3 juta. Itu harga di tempat. Ini selain dipasarkan langsung, apa dipasarkan secara online juga ya? Secara langsung, secara online juga. Masih Sumbawa sama Bali. Sumbawa sama Bali. Kalau ngirim itu berapa yang sekali kirim? Bisa nyampe 10, tapi itu dalam bentuk bongkar pasang. Nanti kan pasangnya dengan 10 unit? Ya, 10 unit per sekali kirim? Satu truk itu sampai 10 unit. Saat ini, di Dusun Bujak sendiri terdapat 300 kepala keluarga yang seluruhnya berprofesi sebagai pengrajin beruga dan rata-rata mereka jadikan sebagai penyangga roda ekonomi mereka dan tetap eksis hingga saat ini. Pengembangannya memang kita lagi memasarkan. Dari ini kerajinan bambu ini dari turun-menurun sejak terbentuknya kerajinan bambu ini sejak lahirnya Dusun Bujak. Nah, ini secara sepintas keluarga turun keturunan akan mengrajin juga. Ada berapa jenis kerajinan yang dibuat di sini? Banyak. Pertama beruga, kurungan bambu, tempat lampu, bedek, banyak lagi. Sesuai pesanan. Apapun yang dia pesan oleh pelanggan yang terbuat dari bambu akan bisa diciptakan oleh masyarakat Bujak itu sendiri. Nah, jika Anda penasaran dan tertarik dengan hiasan dekoratif beruga bambu warga Desa Bujak, catat lokasinya dan segera pesan ya. Sekian dulu liputan kita, sampai bertemu lagi di episode berikutnya, hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Tak hanya dikenal indah dengan panorama pantai dan pegunungan, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi hutan alami yang masih terjaga. Salah satunya adalah kawasan hutan lindung dan pemandian Aiknyet yang terletak di Desa Buun Sejati, Sesaut, Kabupaten Lombok Barat. Selain bisa menikmati panorama alam yang alami, di kawasan ini Anda bisa memanjakan tubuh dengan sumber air yang jernih dan sejuk. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut kita saksikan di Indonesia Punya. Inilah kawasan destinasi bernama Wisata Aiknyet Sesaut, sebuah destinasi wisata yang terletak di Dusun Buun Sejati, Sesaut, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi salah satu kawasan wisata alami yang tersimpan di hutan alam kaki Rinjani. Kawasan ini berada sekitar 20 km dari kota Mataram, dengan jarak tempuh sekitar 30 menit saja. Sesampai di kawasan ini, lelah dan penat Anda akan tertebus oleh keasrian kawasan hutan lindung yang menghijau dengan gugusan sumber air yang jernih di dalamnya. Di sini, Anda bisa menikmati sejuknya kawasan hutan lindung seluas 5.000 hektar lebih dengan rindang pepohonan alam yang berjejer. Ditambah lagi dengan pemandangan mata air alami yang mengalir membelah kawasan hutan dan setiap harinya digunakan pengunjung untuk bersantai. Dalam bahasa lokal, Aiknyet sendiri berarti air dingin yang melambangkan kesejukan dan jernihnya sumber air alam di kawasan ini yang masih natural dan tentunya Indonesia punya. Nah, setelah puas menikmati panorama alami hutan lindung dengan kesejukan air pegunungannya, Anda juga bisa menikmati hidangan khas warga Lombok yang disebut sate bulayak. Biasanya pengunjung itu sering nyari ini jadi buruannya sudah kalau udah nyampe pesawat. Yang dominasi peminatnya siapa aja Bu? Banyak. Dari anak-anak atau orang tua ya? Mulut gitu
udah biar kelihatan bersih kan. Tapi tempatnya enak sih. Dari keaslian namanya sendiri? Kalau ini memang kita suka karena memang apa namanya hijau-hijau sejuk gini. Jadi akhir pekan biasanya nyari tempat Iya. seperti ini Bu ya? Iya, tenang. Untuk melepas penat Iya. gitu ya? Ini kesini sama siapa Bu? Oh, sama suami. Iya. Keluarga gitu ya? Untuk ada terutama mata airnya yang paling utama kan mata airnya, terus rimbunnya pepohonan ya. Itu yang paling dicari lah. Nah, jika Anda penat dan jenuh dengan rutinitas kerja dan ingin bersantai sejenak menikmati kawasan yang masih natural, kawasan hutan alam dan pemandian Aiknyet Sesaut ini patut untuk menjadi salah satu alternatif Anda berlibur bersama kolega dan keluarga. Nah, sampai di sini dulu ya pemirsa. Saksikan pesona alam Indonesia lainnya tentunya di episode Indonesia Punya berikutnya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.